Selamat pagi, siang, sore, malam, dan juga petang buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita. Kembali lagi di Philosophy Talks. Nah, kali ini kembali lagi sama saya, Isa. Ini masih di edisi sidang gitu ya kan. Selepas sidang, kita mau ngobrol-ngobrol sama teman kita yang lain lagi nih. Gitu. Di depan saya sudah ada teman saya. Kenapa Mas pusing gitu atau? Enggak, kan filsafat kan mikir ya. Filsafat mikir. Oke, gimmicknya keren lah. Emang Anda ini ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, aku panggilnya apa nih, Mas atau Kakak? Kakak. Oh, kakak. Mas aja, Mas. Enggak apa-apa. Panggil Kak. Mas aja, Mas. Panggil Mas aja. Mas aja, kan masih orang Eropa yang memegang erat budaya Jawa seperti Soekarno ya. Seperti Soekarno. Iya. Nanti kita bakal bahas itu ya, Mas ya. Cuma kenapa Mas kok masih pakai masker? Mungkin bisa dibuka dulu. Karena kan ya masuk kampus kan gimana ya, karena bertemu protokol orang banyak, kesehatan. protokol kesehatan kan Di salah sidang- satu tiket kampus. Sebagai penyuluhan Iya, peraturan dari peraturan kampus dari kita. kampus. Karena kampus kita memang sangat menjaga ya kan kesehatan para mahasiswa. Kurang lebih seperti itu ya. kan. Ada baik sekali. Tapi kan udah vaksin 3 kali ya, Mas Udah ya? 5 kali saya. Oh, 5 kali. Siap. Joki, Mas. Joki vaksin. Joki vaksin dong ya. Gimana ya? Yang 2 kelebihan. Dilepas aja, Mas. Oh iya, udah. Kita kan udah clear, jadi teman-teman, buat teman-teman yang lagi nonton juga di rumah, kita di sini sebelum take podcast kita udah screening dulu lah kurang lebih. Ya pakai protokol yang nggak seribet iku lah tapi kan ya. Iya. Habis itu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Mas, mungkin bisa perkenalan dulu buat teman-teman di rumah supaya tahu nih siapa sih mas-mas ganteng di depan saya. Satu tok Masnya ya. Bukan Mas ini ya. Saya apa? Iya kan di depan kita. Berarti saya mengenalkan Anda dong. Iya. Enggak kan. Perkenalan dulu. Oke. Kebanyakan intermezzo kita nih. Kayaknya sih kayak gitu. Udah 3 menit kayaknya durasi ya. Oke. Iya, lanjut. Iya, nama saya lengkapnya Thomas Ricci Febrian. Terus saya biasa dipanggil Mas Pepi ya. Mas Pepi atau Mas Pepong kan. Mas Pepong atau Mas Pepi terserah lah ya. Itu banyak nama samaran saya sebenarnya. Nama samaran. Tapi gimana lagi ya? Kenapa kok disamarin gitu? Ya seleb. Seleb. Oke. Kan zaman gini kan sedikit Kayak seleb. ada channel YouTube kayaknya mungkin, Mas. Janganlah, jangan. Ada tapi ya udahlah. Nanti kita melebar ya. Lebar. Kita keep it simple aja. Kita isi itu adalah. Nah, karena kan Mas Pepi di sini juga baru sidang nih, Mas. Ya meskipun hitungannya mahasiswa tua ya kan. Tapi ya kita bersyukur Mas Pepi juga udah habis sidang nih. Lulus ya. Lulus akhirnya nih. Setelah 4 kali sidang ya. Wah, 4 kali. Tapi namanya juga proses ya kan. Iya. Namanya juga proses. Kan katanya proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Sampai 4 kali ya. Tapi masih revisi. Revisi, Mas. Ya nggak apa-apa, normalnya gitu memang. Betul. Kalau nggak ada revisi itu kurang seru. Kurang seru. Iya. Perasaannya Percuma ada sidang gitu. Perasaannya habis sidang gimana nih, Mas? Kalau kata Lemon biasa aja. Kalau kata Kata Lemon Lemon. ya, Oh, kalau kata oke. saya ya udah lega lah ya. Udah lega. Nggak jadi donatur kampus. Enggak ya. Ya nggak apa-apa lah. Enggak lah. Namanya juga proses pendidikan yang harus ditempuh seperti itu. Iya. Udah nggak ngublek-ngublek banyak buku lagi gitu lah ya. Yes, gimana ya? Udah lega lah. Udah lega. Tapi dengar-dengar Mas Pepi ini juga ada kesibukan lain ya di luar. Maksudnya kayak kerja gitu, dengar-dengar sih kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin dikit, Mas, kerjanya kesibukannya di luar kayak apa sih? Buat teman-teman di rumah juga. Ya. Kalau kesibukan di luar ya, kalau saya sih saya kuliah sama kerja ya. Termasuk mahasiswa apa ya itu namanya? Ada yang kayak kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan kuliah bulan ya. Kura-kura. Kuliah kerja. Enggak lah. Oh, kura-kura kuliah rapat sih. Kuliah rapat. Itu saya dulu itu. Oh, iya. Kan ketua BEM dulu. Siap. Kayaknya Anda banyak difasilitasi ya. Personal branding Anda meningkat di sini. Tapi nggak masalah, memang tugas kita seperti itu. Gimana ya, dulu jadi kura-kura pernah ya. Oke. Terus jadi kupu-kupu pernah ya. Kuliah pulang karena kan rumahnya kalau dibilang deket sih enggak ya. Tapi ya difasilitasi tempat.
tempat tinggal maksudnya gitu. Pernah. Oke. Gitulah ya. Indie banget ya. Biasanya kayaknya indie banget gitu. Lanjut. Kau dari Jaksel ya. Oke. Lanjut. Nah, terus saya apa nih? Sekarang ini kos juga sama sama kerja gitu. Terus kerjanya sama kuliah. Kalau kerja saya ini di bidang F&B atau food and beverage gitu ya. Bahasa kerennya itu ya. Bahasa Jakselnya gitu. Katanya sih gitu ya. Oke. Jadi apa nih Mas? Kalau boleh tahu sih. Iya, sebenarnya saya ini merahasiakan ini ya status saya. Ini agak malu-malu saya ini. Jadi supervisor di salah satu perusahaan F&B gitu. Oke. Ya, jadi tugasnya kalau dibilang itu sebagai orang lapangan ya. Makanya kan saya mukanya kayak lapangan ya. Hatinya lapang. Enggak, ya, sidang 4 kali dijalanin, hatinya lapang. Makanya itu. Oke, tapi kalau banget ya. Kalau dipikir-pikir jadi supervisor katakanlah di F&B buat aku sih ya, maksudnya buat aku yang masih juga belum terlalu banyak kan pengalamannya itu cukup oke sih Mas, apalagi mengingat Mas Pepi ini kan juga lulusan atau mahasiswa filsafat lah, gitu. Kok bisa sih sampai larinya ke sana? Kenapa sih? Apa ada motivasi tertentu katakanlah? Emang passion gitu atau gimana? Ya, kan dulu ini boleh cerita dikit ya? Boleh cerita kan? Boleh cerita banyak kok. Banyak ya? Oke. Cuma nanti kalau durasinya kepanjangan saya potong. Gitu aja sih. Enggak kayak jadi Kobuser ya ini. Enggak. Karena yang nonton juga enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Oke, lanjut. Ini kan dulu itu pernah jualan reseller gitu ya. Reseller dari salah satu ya bakso aci kayak gitu kan ya. Ya F&B juga. Nah, pertama kali itu ya mencoba-coba bisnis gitu ya. Nah, habis dari mencoba reseller, setelah mencoba reseller saya ini pulang ke kampung. Pulang kampung ya, karena kan juga pandemi kan. Nah, pandemi itu lalu saya pulang kampung. Di kampung saya juga arahnya juga balik lagi F&B. Tapi di peternakan sih. Usaha keluarga lah. Usaha keluarga itu pernah dulu jualan kayak bakso kayak gitu. Nah, jadi kan kelihatannya melenceng jauh gitu ya. Dari filsafat kok F&B. Terus habis itu ganti lagi ke peternakan lele kayak gitu. Terus ganti lagi ke peternakan jamur gitu ya. Oh, jamur juga? Iya, jamur juga. Jamur itu sama yang kayak yang di jamur putih gitu loh. Itu. Dibiakin pakai bumbu kayu itu kan. Udang-udang gitu. Ya, itu pernah itu sama adik gitu ya. Lalu juga pernah jadi content creator yang sekarang mulai merambah Fakultas Filsafat menjadi banyak content creator. Itu salah satunya juga di inspirasi. Diinspirasi. Terima kasih loh. Ini gitu. Jasanya lumayan besar lah katanya. Iya, maklum ya ketua BEM dulu. Gila. Ya, gimana? Oke, lanjut. Itu lalu habis itu konten kreator juga. Terus habis itu akan pandemi udah berangsur-angsur hilang kan. Nah, terus konten kreator ya semakin banyak, pesaingnya banyak. Bukannya saya itu nggak mau bersaing, tapi percuma gitu karena penghasilannya semakin turun karena kan adsense-nya semakin turun lama-lama ya. Ada regulasi juga. Iya, gitu. Lalu setelah itu ya saya ditawarin kerja sama teman sih. Ditawarin kerja. Bidang F&B juga ini. Bidang yang F&B sekarang. Nah, sekarang ya berjalan sekitar hampir 1 tahun lah ya. Hampir 1 tahun itu. Terus saya ya dipercaya sebagai supervisor ya gimana lagi ya guys. Memang punya kapasitas. Iya, punya kapasitas untuk agak berpikir gitu. Enggak sih. Tapi lebih ke ini kalau saya melihat kondisi di mana banyak orang itu sekarang kan butuh materi ya. Butuh materi untuk makan. Materi untuk apalagi ya lebih duit sih ya. Oke. Jadi motivasinya karena butuh duit. Nah, bukan saya sih, ya banyak orang. Bukan cuma saya maksudnya. Kan juga butuh untuk kehidupan gitu kan.
Tapi mengganggu nggak sih Mas kuliah sambil kerja gitu? Kalau saya kuliah sambil kerja sih, kalau dikatakan mengganggu sih ya enggak, kalau dikatakan nggak mengganggu sih iya. Iya. Nah, bingung nggak? Berarti nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya, itu kesimpulannya. Yang penting kita malah bisa belajar time management dengan lebih baik lah, katakan seperti itu. Time management iya, terus juga malah tanggung jawab iya, lalu teori-teori dari filsafat itu malah apa ya, kayak kepake, kalau saya lihat itu malah nyata gitu loh di depan saya. Oke. Jadi lebih konkret gitu. Lebih konkret gitu, kayak teorinya Karl Marx, teorinya siapa lagi, Habermas, teorinya Soekarno yang sekarang ini ya, ini yang saya bahas ya. Jadi skripsinya. Jadi skripsinya. Itu sih. Oke. Dan itu menurut Mas Pepi yang dipelajari di filsafat katakanlah itu membantu dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja. Meskipun bidangnya F&B ya yang cukup nyempal katakanlah. Iya, katakanlah nyempal, tetapi gimana kita kalau kan ya supervisor kan tugasnya juga ngatur kita punya kru, gitu managing kan. Gitu. Punya kru, gimana kita harus mengatur kru, melihat kru gimana, melihat karakternya kru, melihat pasar juga, analisis pasar, analisisnya juga melihat gimana orang itu bekerja itu, apakah semakin dia termotivasi atau malah bisa mengeluarkan segala potensinya atau malah malah terpuruk kayak gitu kan. Karena kalau yang mungkin ini yang sepengetahuan aku ya Mas karena kalau di filsafat pun kan kita juga sampai melihat orang gitu itu juga dari dasar-dasarnya, motivasinya sampai terus habis itu kayak lingkungannya gitu. Dan itu juga akhirnya yang dipelajari di sini itu berguna untuk melihat itu supaya mengatasi mengatasi permasalahan ya, apalagi jadi solutif akhirnya. Kelihatannya problem-problemnya kecil bisa besar gitu. Ternyata kita bisa analisis nih masalahnya di mana sih. Pakai teori-teori ya, kira-kira problemnya A gitu ya, pakai pemikirannya dari siapa misalnya Karl Marx atau pemikirannya Habermas atau siapa namanya Derrida atau segala macam. Gitu. Nah itu kan bisa gitu. Jadi lebih ke pinter-pinternya kita nih memanage ilmu yang kita dapat di sini. Juga bisa melihat pola-pola gimana sih ini gerak masyarakat kemana, kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa membaca pasar itu harus kemana gitu kan. Gimana kita menjadi filsafat ekonomi gitulah. Gimana kita jadi bisa ngatur orang, kayak ini kelihatannya anak ini perlu dibimbing kayak gini ya. Itu kan ada juga teori-teorinya filsafat itu, langkah-langkahnya kayak gitu, didik orang gitu. Nah, kalau gitu dari sini kan kita udah tahu nih dari sharing ini bahwa ya ilmu filsafat toh juga kepake di dunia kerja. Iya, apapun bidang apapun. Apalagi saya kan F&B kayak nyempal gitu kan. Filsafat itu di sini, F&B di sini. Jauh. Ya, kita semua bisa tahu lah, mesti kayak kadang tuh orang malah punya stigma filsafat tuh kayak dake gitu, teoritis banget, nggak konkret, nggak praktis kan. Padahal bisa kita praktis. Padahal bisa kita. Itu poin yang bagus ya buat teman-teman di rumah. Tapi kalau boleh nih Mas, saya mau bahas sedikit soal skripsinya Mas Pepi. Nah, Mas Pepi kan tadi udah sempet singgung nih bahas Soekarno, atau kalau saya punya catatan sedikit gitu kan, bahas soal Marhen gitu. Nah, kira-kira kalau boleh nih Mas dijabarin buat kita semua nih di sini, Marhen itu kayak apa sih sebenarnya? Marhen itu awalnya sebenarnya dari Soekarno ketemu sama petani, seorang petani. Dia lihat petani itu kok kayak gini ya, harusnya kan yang namanya petani ya di mana-mana dia, kalau di sini di Indonesia kan petani kan punya tanah sendiri, terus juga dia kerjanya biasanya sendiri, atau mungkin sama warga-warga di sekitar. Jadi nggak terlalu butuh yang namanya, minta maaf ya, kayak buruh kayak gitu ya. Beda kalau di mana itu di luar itu ya sudah, kalau petani ada yang namanya buruh tani. Ada yang namanya tuan tanah. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang namanya tuan tanah, tapi lebih ke petaninya. Petani. Iya, oke, Pak. Lanjut. Ya itu. Terus Soekarno kan juga lihat, loh, harusnya itu petani itu bisa makan satu hari itu
bisa 3 piring. Nah, misalnya ini untuk satu keluarga ya. Tapi kok ini malah satu keluarga cuma 1 piring. Nah, itu yang jadi pertanyaan dari Soekarno. Jadi pertanyaan Soekarno, harusnya kan petani ini bisa tanda kutip kaya ya. Nah, tapi kok malah berkekurangan petani di sini ya, bukan petani yang di luar. Karena ya itu tadi kita harus paham konteksnya bahwa petani di sini itu pun juga berperan sebagai tuan tanah, betul. Kalau di luar kan memang agak sulit karena mereka nggak punya akses ke tanahnya langsung. Sedangkan petani Indonesia punya. Gitu. Sedangkan kan sekarang juga lagi marak-maraknya banyak orang muda, apalagi yang seumuran anak-anak kuliah gitu. Kan apalagi sekarang kan pemerintah memfasilitasi ada UMKM ya. Jadi petani, apalagi ada program UMKM. Itu juga loh. Ada program itu juga loh. Oh iya ya. Jokowi, anak muda digerakkan. Oh iya ya. Pernah dengar nggak sih? Pernah. Nah, itu. Yang katanya lumbung padi ya, katanya. Nah itu. Tapi kan lebih ke UMKM-nya kan banyak yang pengen buka usaha, terus ngumpulin modal dulu buka usaha. Tapi ada yang dia pengen usaha tapi ambil dari koperasi dulu. UMKM gitu kan. Dari kementeriannya juga ada. Nah, tetapi kok malah tetap banyak orang miskin gitu. Masih banyak gitu loh. So marhen itu kayak apa Mas? So marhen itu adalah ya orang yang dia itu tanda kutip kayak dimiskinkan oleh sistem gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan kolonialisme dan imperialisme kan. Tahu nggak kolonialisme dan imperialisme? Dan penjajah siku kan. Nah, itu dicacah oleh Belanda. Tapi kita nggak menebar benih-benih kepahitan ya kan ini. Cuma FYI aja, dan itu terus di sejarah memang seperti itu. Nah itulah yang akhirnya ya Soekarno awalnya dari petani, terus dia ditarik konsepnya jadi menguniversalkan. Oh iya ternyata gak cuma petani gitu sing yang mengalami kemiskinan atau mengalami kemelaratan kalau dikatakan Soekarno juga. Nah, tapi sekarang diuniversalkan ternyata ya banyak rakyat yang atau masyarakat yang mengalami kemelaratan itu, bukan cuma petani aja tapi juga ada pedagang. Nah, pedagang terus habis itu ada buruh, kaum buruh juga ada karyawan lah. Kayak gitulah. Seperti itu. Jadi kurang lebih marhen adalah kaum ini, maksudnya orang-orang ini. Iya, yang tertindas oleh sistem gitu. Dan termasuk kita semua katakanlah. Kita semua yang tertindas. Yang tertindas kan. Jangan kesusu, jangan terlalu terburu-buru ya. Makanya. Pokoknya yang tertindas intinya ini. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomong nih apalagi di filsafat ya kan, biasanya dituntut juga kita juga solutif gitu Mas. Nah, solusinya Soekarno atau dari pembacaan Mas Pepi kayak apa sih memangnya terhadap situasi marhen ini? Kalau solusinya Soekarno sendiri sih dia memberikan suatu sistem yang mengarah pada pemerintahan gitu ya. Nah, kan dia kan arahnya ke gerak politik ya. Yaitu kan pengen, karena kan dimana imperialisme dan kolonialisme itu kan sistem politik. Jadi kan geraknya dia itu ke politik. Nah, memang akhirnya dia melihat bahwa sistem imperialisme dan kolonialisme ini tambah menyengsarakan rakyat. Nah, dia pengennya kan merdeka. Jadi harus dirubah. Akhirnya merdeka itu kan dirubah. Terus akhirnya dia memberikan solusi yaitu demokrasi. Jadi awalnya ya memang sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan dia menjabarkan lagi sosiodemokrasi itu ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Nah itu. Nah itu sekilas ya. Sekilas lah. Kan banyak-banyak nanti saya sidang lagi ya. Saya jadi pengujinya gitu ya. Nanti dipanggil Bapak penguji yang terhormat kan gitu nanti. Oke. Tapi cukup menarik lah. Maksudnya kalau dari sini akhirnya kan kita mungkin kita nggak bisa terlalu banyak mengulas ya kan, karena ya ada kesempatan yang lain lah saya rasa. Cuma dari sini kita bisa belajar nih pelan-pelan bahwa toh akhirnya filsafat itu juga konkret gitu, juga membumi. Kita bisa lihatlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang mau saya sasar lagi nih Mas ya, jadi pertanyaan,
mungkin kan memang nih apa yang deskripsikan sama Mas Pepi dan juga teman-teman yang lain, saya yakin seperti itu. Yang deskripsikan itu nggak selalu jadi hal yang memang kayak kita seneng banget gitu loh. Kadang-kadang kan kayak gitu. Iya. Ya sebagai kasarannya sebagai syarat kelulusan aja atau memang aku kuasai aja gitu. Nah, di sini akhirnya menurut Mas Pepi, apakah skripsi Marhen ini membantu Mas? Membantu dalam kehidupannya Mas Pepi sebagai katakanlah ya SPV tadi supervisor dalam bidang F&B gitu. Kalau saya sih membantu sih. Kalau saya ya. Menurut Mas Pepi lah. Karena kan kalau misalnya ada ya peraturan dari perusahaan, ada beberapa kayak peraturan dari perusahaan yang dinilai kayak dinilai kurang gitu kan, kita bisa pertanyakan atau perbarui. Kita nggak mengganti peraturan, tetapi kita malah memperbarui. Maksudnya kan apalagi kan sekarang kan di generasi berapa nih? Masuk generasi Z ya. Yang alfa sudah alfa. Udah alfa. Nah, apalagi harusnya sudah alfa. Nah, itu yang di generasi alfa itu kan kita juga harus lihat juga gimana sih karakter orang zaman sekarang itu. Ya bisa memberi masukan lah kepada perusahaan kayak gitu. Gimana peraturannya, gimana kebijakannya, apakah malah merugikan atau bagaimana, atau merugikan perusahaan atau bagaimana gitu. Oke, jadi katakanlah ya tetap kepake lah gitu ya Mas ya. Dan toh apapun bidang pekerjaannya, kalau zaman sekarang nih kita kan nggak perlu terlalu khawatir untuk ya nanti kita mau kerja apa sih. Yang penting studi dijalani aja dulu kan. Betul. Daripada nggak lulus daripada sidang 4 kali ya. Gitu. Benar. Oke. Kalau gitu kayaknya sih saya mau tanya, mungkin ada satu pesan-pesan gitu buat teman-teman yang di luar sana yang lagi struggling kuliah sambil kerja gitu. Ada tips and trick atau kata-kata mutiara lah. Kalau kata-kata mutiara, kata-kata saya nggak pernah bermutiara. Masalahnya gitu. Malah menghujat. Enggak, guyon ya. Ya kita ya belajarlah untuk bukan cuma teman-teman sih, saya juga kan belajar untuk memanage waktu. Yang paling penting sih itu kayaknya udah paling basic juga lah, paling basic dasar ya, itu manajemen waktu dan segala macamnya itu kan paling basic. Tapi yang lebih nih, kalau memang niat untuk menyelesaikan studinya, ya sudah capailah itu daripada kalau setengah-setengah. Itu sih kalau saya. Apalagi kalau kita belajar kalau bisa kita juga akhirnya tahu nih core intinya yang kita pelajarin itu apa, supaya itu bisa berguna kayak yang dialami Mas Pepi waktu belajar filsafat. Iya. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu ya Mas ya. Iya. Kita bisa ngobrol lagi lah di lain kesempatan yang lebih santuy. Nggak stres sidang gitu. Mungkin sudah selesai. Udah nggak stres. Revisi. Nah, ya nanti kalau udah agak santai. Bukan remisi loh ya. Kok gitu? Bisa. Nah, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya Isa dan see you on next episode. Bye. Nah, iki aku sih bolu. Ya moro-moro. Ono bolu jir kan rekaman ya. Begini syok ya. Wis bingung kabeh. Iki kok kameramen kok ngono. Wis apa sih ini Mas rolling kan Mas kene wis santai kadung. Enak ya. Enak. Enggak apa-apa. Untung Mas Pepi kan tadi kan Mas Pepi juga sih jelas loh. Aku wis masuk. Mas Pepi sih lanjut iki. Ya saya ini profesional. Kita. Yo. Biasa. Mantan konten kreator. Sekarang. Sambangi YouTube-nya masih aktif di Weekend Gaming. Aktifnya itu. Enggak sih.
Sing slot. SPV. Enggak, sudah. Bisa SPV saya. Oh, iya. SPV enggak. Jangan enggak. Kebanyakan kerja. Pusing. Oh iya. Kok jadi lembaran itu. Hackle Ninja lagi debat. Cakep. Kata Ninja, Tuhan telah mati. Artinya. Hai sobat-sobat filsafat, jangan lupa subscribe channel kami. Yeay.